Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita memberikan komentar yang baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ahli katanya, ahli. Selamat sore. Selamat sore Bang, semoga. Iya Bang. Islam Kristen Bang? Banyak kadrun ya sekarang ya. Oh Abang Kristen kah? Kadrun. Abang Islam apa Kristen? Kadrun Bang. Alah. Islam. Ah iya. Iya, jangan malu-malu. Jangan Abang cuma mau SS ini. Iya. Siapa Tuhanmu Bang Semo? Bang Semoga. Halo Bang Semoga. Tengok. Memang kalau udah Islam kayak gini lah. Apa itu? Kok gemetaran kau? Kok gemetaran suaramu? Jangan malu-malu, SS aja lah. Bab pernikahan Mas itu. Coba. Langsung dihafalnya, hati-hati teman-teman, udah dihafalnya. Pernikahan. Ya, paham. Apa pernikahan? Tidak Bang. Apa pernikahan? Itu kan obat Kita ini kuat sebagai itu. manusia. Bentar dulu dengarkan. Izinkan saya untuk berbicara. Izinkanlah aku meng-SS mantra ini. Jikalau malam Jumat ku Apakah seperti praktekkan. Apakah seperti ini cara berbicara kandidat yang baik? Jadilah kandidat yang baik yang bisa menghargai lawan bicara Anda. Kau kira mau pilpres? Wah, kau ini. Jadilah kandidat yang bisa menghargai lawan bicara. Yang kau kiranya aku pilpres atau pilgub? Biarkan masyarakat yang menilai kualitas ya. Iyalah. Bisa menilai kualitas. Dari tadi kan udah dinilai kan, habis di SS kabur, di SS. Mohon maaf. Anda bukan kelas saya untuk berbicara. Saya izin turun. Apalagi saya Bang, saya nggak undang Anda Bang. Oh teman-teman perhatikan. Oh maaf, mohon maaf, Anda bukan kelas saya. Padahal dia datang cuma ngambil SS. Siap di SS dia pura-pura ngomong begitu. Alah gayamu itu loh. Makanya kau tadi ngomong aja udah gemetaran. Karena apa? Ketahuan nggak ya kalau aku SS ya? Nggak ketahuan itu. Tenang aja kau. Habis kau SS, habis kau hafal langsung kabur dengan alasan maaf ya, ini bukan kelas saya ya, maaf ya. Aduh, dasar babani amam lah. Gayanya itu loh, sosok dia kan, sosok pendekatannya itu sosok alim. Padahal aku pastikan teman-teman, dia datang hanya untuk mengambil doa ini supaya bisa dihafalnya. Habis di SS-nya ya kan, nanti dipraktekkannya lagi tuh. Nah, langsung dipraktekkannya gitunya mereka ini. Kalau bahasa Ibraninya ngehutan dahu. Kandidat tiba-tiba menggunakan kata pun nggak sesuai dengan tempat. Kandidat emangnya mau pilgub di sini. Jadi itulah teman-teman, kalau dia itu udah grogi, udah gemetaran dia. Jadi omongannya itu pun nggak nyambung. Bicara kandidat, emangnya kita mau pilpres, mau pilgub? Coba, karena apa dia gini? Aduh, gua hafal nggak ya? Atau ku SS dulu lah ya. Jadi dia grogi, dia di atas ini. Nah terakhirnya kan di SS-nya baru kabur dia. Pura-pura dibilang lah, maaf ya, ini nggak kelas saya ya. Coba lah. Aduh, memang agak lain mereka ini loh. Nggak usah malu-malu, kalau mau diambil, ambil, ya kan? Tenang aja. Bila perlu kau praktekkan sama lembu itu. Ya kan? Bila perlu dipraktekkan sama lembu. Kan nggak ada hukumannya bagi mereka. Oke. Oke Bang Irwan. Selamat bergabung. Salam. Oke Bang Irwan, Islam Kristen. Salam lah, salam. Ai, Dracula. Udah jadi Dracula lah sekarang ya. Suka halal darah nampaknya. Kalian tanyalah dulu si Irwan ini. Dulu waktu dia di sana dipakai nggak mantra ini?
Lagi itu. Pernah kau pakai mantra ini, Irwan? Tiap cewek ku gunakan itu. Nah, itu. Berfungsinya? Ya buktinya 18. Iya, itu kan menang jumlah, bukan menang waktu. Menang durasi enggak? Beda loh, menang jumlah dengan menang durasi. Ayat itu kan untuk malam Jumat. Tadi guys, Ya, itu kok. kan pelet. Itu ada 3 ayat pelet itu. Cuman aku malas lah. Pantas hari Jumat malam sepi. Oh iyalah bang, dia pakai ini di hafal-hafalnya ya kan. Habis mereka SS langsung kabur mereka bro. Hai Bang RBB, ganti nama supaya SSO. Jangan ditanya kalau si Irwan, dia udah nggak menggunakan ini lagi, dulu sering. Dia mantan pengguna yang begini. Semenjak dia tinggalkan, nah kehidupan dia sudah alami, nggak pakai sokongan mantra. Jijik kali lah kalau ada ajaran begitu. Sama mereka nikmat itu Bu Mei. Kalau mereka itu yang diharapkan. Ini aku pergunakan Hah? tiap malam Jumat digunakan ini. Iya ya. Tapi durasinya tetap kan? Wah. Mau coba silakan, dijamin halal. Ayo silakan naik yuk. Tapi jangan pakai terjemahan ya, jangan pakai terjemahan, pakai Arabnya. Yalah Allahumma gitu kan. Udah tambah lagi penonton ini. Ini mereka datang lagi nih teman-teman. Cuma ngambil ayat ini nih. Aduh. Udah datang lagi mereka Bang Bagas. Cuma ngambil ayat ini ha. Udah 177 penonton ini. Udah mulai datang mereka ambil antrian. Langsung 80 180. Kalau ini pun malam Jumat gempar ini. Jumat malam gempar. Dipilih. Gratis. Ada pula 2 menit. Mana ada, kau cobalah. Eli, oke. Eli, Islam Kristen Eli. Eli. Halo Eli. Halo Eli. Ivan, Islam Kristen Ivan. Halo Bang Ivan. Halo. Wah, kok nggak ada yang ngomong? Salah pencet. Oh, Elizabeth ini Kristen. Ivan. Halo Ivan. Wah, ini si Ivan ini kayaknya cuma mengambil ayat itu deh nih. Naparen. Nggak berfungsi mantra itu Bang Raja Ribet. Berarti udah pernah kau praktekkan kan? Kalau terbukti kian berkasih jadi Islam lah kau kan? Mau SS aja dia lah. Iya si Ipan ini kayaknya mau praktik aja nih, mau ngambil. Aduh, Ipan. Parah si Ipan ini nggak mau ngomong. Semenjak ku kasih tunjuk ayat ini teman-teman, mereka tidak mau debat. Mereka hanya datang untuk mengambil ayat ini supaya mereka bisa praktekkan malam Jumat. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Giliran dipraktekkan cuma 1 menit. Di di bawah. Ini yang kupraktekkan setiap malam Jumat. Dipikir aku dari mana? Ini Alisa pikir agak lain. Tenang, masih banyak stok kita loh. Doa ada juga doanya teman-teman. Kalau lagi berhubungan itu katanya supaya nggak dijamah setan. Jangan-jangan udah kena. Itu tadi sama Cagian itu. Jadi praktekkan dia Cagian. Enggak, kalau ini nggak berlaku sama Kristen. Hambar ini. Makanya dia nggak mau jadi Islam. Kalau nggak sama si Jun tak di bawah. Jon, kau pakai itu Jon. Apal tuh Jon? Oh iya. Udah datang si JZ dibilangnya. Ayatmu pemersatu bangsa bang, nggak ada yang perlu diperdebatkan lagi.
Aduh. Ya, ayo di SS ya buat Pak Sutri silakan di SS yang ingin memadu kasih di malam Jumat. Ini ayat Tuh, gratis ya langsung dipraktekkan. Nih, ya kan besok pas aku live kan. Datang orang ini naik ke Komalaku dibilang begini. Raja Debat, kau pembohong kau ya. Kenapa? Udah aku SS mantra itu nggak berfungsi. Yang tadinya 5 menit sekarang jadi 1 menit. Aduh, gawat ini. Si Handis Lebes tadi ya. Si Handis Lebes habis di SS-nya langsung kabur dia. Aduh, memang. Kalau minta ke dukun ayat itu bayar, Bang. Oh iyalah bayar. Kalau kita kan kita kasih gratis. Daripada 1 detik, Bang. 1 detik 1 tetes. Hai, parah mereka teman-teman ya. Mereka datang, padahal rencana aku kasih tunjuk ini doa supaya didiskusikan. Tiba-tiba mereka datang hanya SS ini langsung kabur. Datang lagi mereka di SS kabur. Habis di SS pergi. Memang kurang ajar mereka ya. Parah. Ayo ini saya kasih tunjuk supaya didiskusikan. Tapi yalah mereka pasti ngomong begini. Ya kan Raja Debat kan sudah bikin judul mantra gratis katanya. Abis doa gini masih perlu minum obat kuat enggak Om? Enggak perlu lagi. Enggak perlu. Nanti abis doa gini enggak perlu minum obat, langsung minum apa aja. Minum apa namanya itu sianida. Halo, Mak. Burung kawit katanya gitu. Cewek yang naik. Aduh. Ini ya. Liana, Islam Kristen. Liana kekasihku. Itu Diana ya. Halo Bu Liana. Halo Ibu. Jangan bilang Ibu datang mau SS juga ya. Awas. Ya, halo Kris. Halo Pak Kris. Shalom Bang Ali. Salam. Ya, Bang Kris naik bukan mau ngambil doa ini kan? itu bohong itu. Itu kalau itu benar ya kan? Nggak ada ini yang jual obat kuat apa di Arab itu ya kan? Hajar Jahanam dan lain-lain itu ya. Obat kuat kan yang terkenal dari Arab itu. Apa itu Bang? Salah. Jadi bohong itu. Sangat manfaat itu Bang. Lanjut Bang. Coba Bang. Iya. Makanya si Irwan aja kan ada anak-anak di sampingnya kan. Sana. Jangan lihat itu kan. Aduh. Dari tadi loh Pak, mereka datang cuma ambil SS langsung pergi di SS pergi. Memang aduh, bukannya datang menjelaskan doa ini coba. Salam Bang RD dan teman-teman semua. Salam Bang Kak. Bang Kak ini Islam ya? Kristen. Oh iya Kristen. Badi. Oh iya. Oke, gini Bang, Abang kan naik, Abang Kristen. Kita jujur-jujur aja Bang ya. Iya. Niat Abang naik kemari bukan mau SSA 2 ini kan? Bukanlah. soalnya mantranya nggak meyakinkan juga sih sebenarnya. Cuma bisa aja mereka percaya ya mantra-mantra seperti ini. Pelan-pelan bilang Bang, soalnya ada di bawah mantan pengguna. Aduh. Di bawah Abang itu mantan pengguna itu. Pengguna mantra. Siapa bilang nggak percaya tuh? Siapa bilang? Tuh kan, tuh mulai dengar ya. Berarti Bang Irwan sudah praktekkan juga ini ya. Numpangnya Bang ya? 4 tahun Bang, 18 itu gunakan itu. Jadi kalau kita sedikit korek ya tentang si Irwan ini ya 18 kan. Dulu istrinya 18.
Mungkin dia bilang begini, udah tenang, saya sudah punya kekuatan, ini ada mantranya. Aduh. Itu di surat mana bang? Itu di surat-surat. Tapi ini khusus malam Jumat ya? Iya. Abang mau malam apa bang? Nanti biar aku pesan lagi bang Wahyunya. Mas tadi malam Rabu aja ini. Yang malam Rabu. Iya malam Rabu. Malam Rabu ya. Coba aku ambil dulu ya untuk malam Rabu ya. Orang-orang Arab apa nggak tahu ayat ini ya bang? Bang Ali? Orang itu tahu lah bang. Tahu ya? Kok mereka masih jualan obat kuat ya? Ya karena memang semua kan dilakukan sebagai bisnis. Ayat ini sebagai apa doktrinnya gitu loh. Lalu apa itu namanya itu ramuannya itulah obat itu tadi. Gitu ya. Jadi double action ya. Iya. Bisa Mungkin- sampai 70 tahun itu. Iya. Maksudnya mungkin Bang Kris ini kalau jual obat kuat, itu kan biasa ada lembaran itu biasa dikasih semacam dosisnya. Mungkin ini ikut lembaran ini mantra ini. Jadi kalau jual obat kuat, ini ada dosis lembaran ini yang dikasih mantra seperti ini, ikut. Seperti itu mungkin. Oh itu ya. Iya. Kayak mungkin kalau di rokok itu kan ada mantranya merokok membunuhmu itu ya. Iya, iya. Jadi minum obat kuat sama baca mantra ini. Iya, supaya pas kena kan. Jadi Nah, Ale, kalau ini dalilnya kencing onta ada nggak ya? Dalil kencing onta Iya. yang diminum. Iya. Dalilnya kayaknya ada sih, tapi Hadis aku ya? nggak apa ya. Hadis Hadis kan ya? ada. Iya. Tetapi nanti bang kencing onta itu bang sebenarnya bukan kencing onta bang. Apa bang? Ini dia. Jadi kencing onta itu teman-teman bukan kencing onta ya. Ntar saya kasih tunjuk ya. Ini perlu diberitahukan juga ya. Saya kasih tunjuk dalilnya dulu. tapi kalau kencing onta nggak boleh sembarangan beli juga ya. Soalnya kalau bukan dari sumbernya sendiri meragukan juga itu bahwa itu kencing onta. Jadi ini bang ya. Jadi kencing onta itu ya dengar ya. Sesungguhnya orang mukmin itu seperti onta yang ditusuk hidung kemanapun unta dituntun ia patuh. Nah jadi artinya kencing onta itu ya kencing mereka sendiri mereka minum gitu loh bang. Karena mereka itu onta. Oh gitu ya. Iya, jadi Ya, mereka kalau itu sebenarnya minum kencing sendiri. Itu. Makanya kan kemarin di Komalku juga itu kalau nggak salah ya, ada Islam bilang, ya iya aku aja pernah minum kencingku sendiri kok katanya. Yang saya tahu bang ya, waktu saya masih kecil ya, SD gitu. Ini kalau orang sakit mata ya, mata yang bangun nggak bisa melek itu ya, lengket itu ya. Nah itu suruh cuci muka pakai kencing sendiri, kencing pertama kali waktu pagi itu, gitu kan. Cuma saya Ya nggak pernah. itu memang kalau kita dulu dengar ya memang itu ada. Artinya Ada, kalaupun itu ada, berarti itu kan kembali lagi kepada doktrin. Berarti kan selama ini mereka itu membuat doktrin-doktrin dari kalangan mereka sendiri kan. Itu loh. Itulah jahatnya mereka. Itu kalau kencing onta itu benar bisa menyembuhkan banyak penyakit itu apa namanya? Bisa diusulkan ke BPJS itu. Oh bisa lah. BPJS nggak pahit kan? Iya. Tapi karena itu dongeng kan. Iya, tapi karena itu dongeng kan nggak jadi kan. Iya. Bohong semua ya. Bohong semua bang. Mana ada kebenaran di sana. Ya itulah karena kebohongan terus menerus akhirnya menjadi satu kebenaran. Betul. Turun temurun. Iya itu yang berbahaya itu. Jadi kalau diulang-ulang jadi kebenaran dia. Jadi artinya orang jadi terdoktrin, jadi ikut aja dia. Bang Herdi sudah dapat yang malam Rabu ya mantranya ya? Atau ini juga digunakan? Aduh, tuh.
Kayak Bang Al. Markus 12 ayat 10 artinya apa, Kak? Ya kok baca lah bahasa Indonesia, terjemahkan. Kenapa nggak menjelma jadi iblis? Orang iblis sudah ada kok. Kan kau iblisnya, udah banyak kali iblis. Iblis itu nggak bisa mengalahkan dosa kalau dia menjelma jadi iblis. Ya, dia nggak bisa mengalahkan dosa karena yang dilawannya iblis, masa dia jadi iblis? Gimana sih kau? Ada pemain Portugal bertanding dengan pemain Indonesia. Masa kau jadi pemain Portugal sama-sama? Portugal nggak ngelawan Portugal, blokotok. Masa katanya, kenapa Tuhan jadi manusia, kenapa jadi iblis? Orang yang mau dilawannya iblis, masa dia jadi iblis? Emang dia tukang nyamar, menyerupai? Oh, pakai yang kenanya tuh. Orang Portugal ngelawan orang Portugal, enggak, dia mau ngelawan Indonesia, kan lagi Olimpiade. Mana enggak kau? Blokotok. Dosa adalah iblis sendiri. Bukanlah, dosa itu pelanggaran. Kok dosa adalah iblis? Jadi kalau kau melanggar, kalau kau berbuat dosa, kau lah iblisnya gitu. Agak pandai ya, yang typing ini ya. Pandai-pandai kali blundernya. Kan ada pula dosa adalah iblis. Iblis ya iblis, dosa ya pelanggaran. Perbuatan kau tuh. Beda. Iblis itu atau setan itu adalah hakikat, bukan perbuatan. Jadi iblis itu subjek, bukan predikat. Enggak ya? Belajar SPOK lah ya. Gimana sih kabarnya guru bahasa Indonesia kalian? Aduh, bingung gak aku loh. Udah pakai bahasa Indonesia pun nggak ngerti. Apalagi aku bahasa Arab. Alah. Nggak paham Kak? Oh ya pantas lah. Iblis itu bapak dari segala dosa. Bukan, iblis itu bapak segala dusta. Kok ganti-ganti atau Alkitab? Mana yang mengatakan iblis itu bapak segala dosa, bapak segala dusta? Kok ganti-ganti? Jangan, udah aku bilang, udah paling pas terjemahan itu diksi. Lu kita. Halo? Lu kita? Halo. Iya. Iya, salam. Kepencet. Oh, salam. Oh, kepencet. Oke, siap, Bos. Iya, salam semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Salam juga. Yang ini siapa ini? Tertutup pula. Piska. Halo, Piska. Ya. Muslim. Oke, Muslim, Bang. Iya. Bagaimana, Bang, tanggapannya, Bang? Atau hanya mau mengambil mantra ini atau gimana? Ya, terserah lah gimana. Loh. Ini apa ini temanya? Ada monitor. Iya. Gimana, Bang? Abang mau ngambil mantra ini atau gimana? Oke, mantra ini kenapa dengan mantra ini? Ya ini loh, Bang. Abang baca lah untuk apa itu, menguatkan kan? Oke. Siapa yang berkata itu? Udah tahu mantra ini. Ini hadis ke apa atau gimana ini? Hah? Hadis atau gimana ini? Gimana surat ini? Loh, ini kan banyak, Bang, beredar di kitab-kitab Islam, Bang. Ya, di mana? Tunjukkan. Saya buka juga. Ayo. Lu Abang klik aja, Bang. Dua-dua Islami banyak, Bang. Karena ini ayat ini dipotong-potong sama kalian. Kalian kan tukang motong dengan ayat-ayat. Bukan dipotong, Bang. Itu kan jelas Pak Sutri yang ingin memadu kasih di malam Jumat juga bisa membaca doa. Paham. Ini kan jelas loh, Bang. Iya, di mana? Surat berapa, ayat berapa, hadis atau gimana? Coba Abang baca dulu supaya Abang ngerti. Coba baca nanti. Abang baca, Abang tahu nanti dari mana itu sebab musabab doa ini. Itu kan karangan Ibnu Qayyim seperti kalian. Bang, Abang bacalah dulu biar Abang mengerti. Iya, di mana? Tolong tunjukkan surat berapa, ayat berapa. Dengar ya, aku bantu Abang baca ya. Mungkin Abang nggak bisa membaca ya, aku subsidi ya. Pak Sutri yang ingin memadu kasih di malam Jumat juga bisa membaca doa bersetubuh ini agar kuat dan tahan lama. Yang tercantum dalam kitab. Oke, saya buka. Gitu, Bang. Jangan pura-pura begitu. Pura-pura dia. Lalu kenapa dengan ayat ini?
Lu nggak kenapa? Ya udah kalau nggak kenapa. Nah sekarang pertanyaannya, abang udah hafal belum ini ayat ini? Udah. Udah pernah dipraktekin belum? Udah. Oke, berkhasiat tidak? Jangan bertanya terus, gantian bertanya. Jangan bertanya. Oke. Gantian bertanya. Jawab dulu Bang Piska. Tadi kan udah Bang jawab, pernah Bang pakai. Satu langkah lagi, berkhasiat apa tidak? Hah? Berkhasiat apa tidak? Di mana datanya itu? Tolong tunjukkan. Aku nanya kan abang udah praktekin, abang bilang ini gimana? Ya praktek membaca dong. Nah, jadi datanya. Perhatikan teman-teman. Tadi Pak Piska ini pura-pura ayat apa itu? Di mana itu? Pura-pura nggak tahu dia. Rupanya udah dipraktekin. Iya, praktek membaca. Praktek membaca. Saya baca. Tahu lah, Bang. Saya praktek membaca. Kamu tuh membuat aku marah loh sebenarnya. Iya. Karena gini Bang Piska ini Irwan yang dibawa. Oke, sebentar, jangan Mbak, ini kan diskusi. Sebentar. Iya, makanya sebentar, diskusi atau tidak? Loh ini kan diskusi, makanya abang biar paham dulu. Bukan soal gantiannya, Bang. Bukan soal gantiannya. Bukan soal gantiannya. Oke, sebentar gantian. Bagi biar saya abang bertanya, paham. saya menjawab. Loh, abang ini soal zakar kok malah lari kerasukan gitu sih, Bang? Bukan. Ini kan bukan khutbah, ini bukan gereja. Makanya aku tanya abang udah pernah hafal, abang udah pernah hafal enggak dua ini? Sebentar, bagi saya peluang dong. Loh, abang inilah peluang ketika aku tanya abang jawab, itu peluangmu, oke? Nah, udah pernah enggak ini abang hafal? Sesungguhnya orang kafir itu neraka jahanam. Kok neraka? Oke, kita buktikan siapa yang kafir ya. Oke. Oke, kita buktikan siapa yang kafir. Gue suka ini, ya. Gue suka ini soal kafir-kafir ini. Ya, kita akan buktikan teman-teman ya. Semoga dia nanti jawab dong dari kalian mana. Sebentar, Bang. Jangan macam anak kecil lah. Sebentar. Kita akan buktikan siapa yang kafir, oke? Oke, kita mulai teman-teman diskusinya ya. Semoga Bapak ini nggak kerasukan ya, tapi bisa santai diskusinya. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai ya. Pak Piska, perhatikan. Al-Baqarah ayat 8 sampai 9. Dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Sebentar. Kalau dalam Al-Quran tidak ada bahasa Indonesia, bahasa Arab dulu dong. Oke. Oke, baik. Sekarang Bapak buka Al-Quranmu dulu. Bapak buka baca terus, baca. Enggak. Bapak buka. Jangan malu dong. Jangan malu baca. Justru kamu yang malu, Pak. Perhatikan ya. Di dalam Al-Quran tidak ada bahasa Indonesia. Lalu dengarkan. Lalu bahasa Arab dibaca dulu. Dengarkan dulu. Kamu itu buka Al-Quran fisiknya. Sebentar, Pak. Abang buka Al-Quran fisiknya, silakan. Buka kameranya, abang buka Al-Quran fisiknya. Terus. Udah silakan buka dulu. Al-Quran fisiknya silakan dibuka. Iya, yang mau ditanyakan kamu apa? Enggak, buka dulu. Saya mau kasih tahu nanti sama abang. Buka aja dulu. Ayo, buka kameranya, kasih tunjuk. Kamu apa? Loh kan abang bilang di Al-Quran gak ada bahasa Indonesia kan? Nggak ada bahasa Arab. Makanya buka dulu Al-Quranmu. Ayo. Sudah buka. Iya, buka kameramu, kasih tunjuk sama kita. Sudah buka. Jangan terus. Belum nampak, Bang. Belum nampak gambarnya. Dia tuh belum buka, dia tuh nipu. Terus. Buka dulu Al-Quranmu, Bang. Enggak usah analajina, enggak usah analajina, ya. Buka dulu Al-Quran. Memang kalian mau tua, mau muda, semua macam orang gila kalian semua. Dengarkan. Buka dulu. Al-Quran itu bukan umat terjemah. Siapa bilang enggak umat terjemahan? Al-Quranmu itu terjemahan botol. Itu kisah si Musa dalam Al-Quranmu, enggak pernah si Musa berbahasa Arab, botol. Paham kau? Turunlah kau. Gak ada ilmu kau. Bilang aja kau datang cuma ngambil ayat tadi. Bebeni amam. Pura-pura saja dia itu. Sebenarnya dia SS itu. Dia SS juga itu. Pura-pura. Siapa bilang, ini perhatikan buat Islam ya. Siapa bilang Al-Quran nggak terjemahan? Ya. Ada kisah Isa, ada kisah Musa, ada kisah Abraham yang kalian anggap itu sama dalam kitab Taurat. Mereka nggak pernah berbahasa Arab. Tetapi diterjemahkan Allahmu ke Al-Quran jadi bahasa Arab. Nyadar kau Al-Quranmu itu terjemahan. Bagudung. Sok-sokan kau. Perasaan kali kalau Al-Quranmu nggak terjemahan. Pakai otak. Ya, pakai otakmu. Al-Quran itu terjemahan. Ya. Kisah Adam, Musa, Abraham mana pernah berbahasa Arab? Lalu pertanyaannya kenapa perkataan-perkataan Adam, perkataan-perkataan Musa, perkataan-perkataan Abraham kok menjadi bahasa Arab di Al-Quranmu? Berarti sudah diterjemahkan, Bapak Nyamam. Pakai otak. Ya, pakai otakmu. Sok-sokan kau. Makanya aku bilang otak kalian sudah dikentutin sama orang Yaman. Ditipu aja otak kau itu. Sejak kapan Al-Quranmu nggak terjemahan? Terjemahan. Sok-sok pandai-pandian kau bilang Al-Quranmu nggak terjemahan.
Gua kepet juga lo. Sok-sokan kau. Itu satu. Yang kedua, surat Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Artinya bahasa binatang itu. Ya, bahasa binatang. Dan kalian terjemahkan ke bahasa Indonesia. Surah laba-laba. Ya, artinya itu bahasa binatang laba-laba. Kalian terjemahkan ke bahasa Arab. Ya. Jadi jangan kepedean. Oh, Al-Quran itu enggak terjemahan. Buncung kau lah. Perasaan kali kalau Al-Quran itu enggak terjemahan. Pakailah otak kalian itu, ya. Contoh begini ya. Ini saya kasih nih, ya. Edukasi buat Islam. Misalnya begini. Kisah tentang namanya Soekarno, ya. Kisah tentang Soekarno, perhatikan baik. Kisah tentang Soekarno sudah pasti berbahasa Indonesia, enggak? Nah, ketika ini berbahasa Indonesia, lalu dituliskan bahasa Jerman, berarti diterjemahkan menjadi bahasa Jerman. Berarti sudah dirubah. Pembicaraan yang awalnya tadi adalah bahasa Indonesia diceritakan menggunakan bahasa Jerman. Berarti sudah diterjemahkan, botol. Sama seperti kisah Musa. Kisah Musa itu nggak pernah berbahasa Arab. Ya. Perkataan-perkataan Abraham itu, perkataan-perkataan Musa itu, perkataan-perkataan Adam itu nggak pernah berbahasa Arab. Lalu perkataannya itu ditulislah ke bahasa Arab. Artinya diterjemahkan ke bahasa Arab, botol. Pakailah otak kalian itu. Gak pintar-pintar kalian ini. Tapi aneh ya Bang ya. Artinya ini yang saya juga jadi pertanyaan sekarang ini. Nama orang kok bisa beda ya? Contoh Abraham, kok bisa jadi Ibrahim gitu? Memang nama orang itu bisa diubah ya? Biasanya kan kayak Musa kan Moses. Kok diubah jadi Musa? Seperti itu. Yohanes jadi Yahya. Memang artinya memang mereka kalau sudah pindah ke Arab namanya orang berubah ya? Atau berubah artinya Bang, ikut namanya itu diterjemahkan mereka. Iya, mungkin saya heran juga. Nama orang kok bisa dia ubah ganti. Kalau nama misalnya nama sifat atau pekerjaan apa kan bisa, tapi kalau nama orang sendiri kok bisa dirubah-rubah gitu. Itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Kok kalau kita berada di Arab kok nama kita jadi berubah? Iya toh? Nah, kalau Raja Debat di sana nanti namanya apa itu? Iya, misalnya Raja Debat ya kan jadi Mister ya kan? Atau Master. Berarti sudah diterjemahkan. Yang konyolnya itu, yang paling konyolnya nggak jujur gitu loh. Dikiranya bahasa Qur'annya itu ya bahasa murni. Sejak kapan? Beleguk. Iya, pintar Bang. Makanya kita edukasi dulu mereka ini biar pintar, biar maju Indonesia ini. Makanya aku kadang ketawa kalau ada Islam. Oh, Al-Quran itu gak ada terjemahan. Bahasa asli. Botol. Dan Firaun ya. Firaun itu gak pernah berbahasa Arab. Ibrahim masih ini tapi, ya. Masih dekat ya. Jadi yang Firaun itu. Ya silakan. Ya, jadi gini teman-teman. Coba Siagian, monitor kau Siagian. Siagian. Halo Siagian. Halo Siagian. Halo? Monitor Siagian? Tidur kayak. Hai. Halo Siagian? Halo? Siagian? Oke, saya ambil teman-teman contoh ya, ini contoh ya. Nih. Oke, ini perhatikan teman-teman. Saya kasih contoh ya, biar mereka ini otaknya itu berguna ya, biar otaknya itu segelnya dibuka ya. Ya, perhatikan. Ini kita bahas ya tentang yang Islam tadi ngaku-ngaku nggak terjemahan itu ya. Kebiasaan loh. Semua modal klaim aja otaknya, jijik aku nengoknya. Inilah kalau otak itu, otak botol itu, semua modal klaim. Perhatikan ini ya, buat kalian ya yang di bawah ya, buat Islam ya. Ini perhatikan. Dalam surah Yunus 90 ya, dalam surah Yunus 90 ini bicara tentang kisah Musa dan Firaun. Ya. Pertanyaannya, apakah Firaun yang menggunakan bahasa Arab? Pakai otakmu. Pakai. Apa perkataan Firaun? Ya. Perkataan Firaun di sini, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel.
Di zamannya Firaun nggak pernah menggunakan bahasa Arab. Maka ketika ini dicatatkan perkataannya si Firaun dalam Al-Quran, berarti Al-Quran itu terjemahan dari bahasa asli yang digunakan Firaun. Pakai otak kalian itu. Pakai otak lah. Jadi jangan kepedean bilang, oh Al-Quran itu nggak terjemahan. Al-Quran nggak terjemahan. Kepedean otak kau itu. Pintarlah dikit ya. Iya. Ini Firaun ini nggak pernah berbahasa Arab ini. Firaun itu sama zaman Musa nggak pernah itu berbahasa berbahasa Arab, nggak pernah. Pertanyaannya, kenapa kata-kata yang diucapkan oleh Firaun ataupun Musa dicatatkan menjadi bahasa Arab? Berarti Al-Quran ini menerjemahkan bahasa asli yang digunakan Musa maupun Firaun. Artinya Al-Quran adalah terjemahan, tetapi terjemahannya ke Arab. Nah, sedangkan kita terjemahannya ke Indonesia. Paham kalian di situ? Inilah kalau sudah biasa bersaksi palsu. Aku bersaksi. Nggak pernah melihat bersaksi. Jadi nggak usah kepedean ya. So-soan bilang Al-Quran bukan terjemahan. Pedean kau. Tapi terjemahannya ngawur, Bang. Ya memang ngawur, Bang. Kalau nggak ngawur nanti nggak komplit. Kalau dari Abraham ke Ibrahim masih ini ya, ya inilah mirip-mirip lah. Yang aneh itu dari Yerusalem menjadi Baitul Maqdis. Nah itu jauh banget itu. Gak tahu dari mana itu terjemahkan Yerusalem jadi Baitul Maqdis itu. Jadi ini satu ya, ini bahasa ini ya, ini bahasa manusia. Ini kita ambil satu lagi. Perhatikan teman-teman ya. Udah kita bongkar-bongkar dulu sedikit. Kita kasih ilmu di kepala mereka. Ini saya kasih lagi contoh ya. Suaraku kedengaran? Kedengaran. Oke. Ini masih kisah tentang manusia ya. Artinya bicara tentang Firaun di zamannya Firaun atau Musa. Nah, ini bahasa jin. Ya, ini coba. Ini saya kasih contoh nih. Emangnya bahasa jin bahasa Arab? Hah? Coba. Ini bahasa jin ini. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dia tidak beristri dan tidak beranak. Ini perkataan jin. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Nah, ini perkataan jin. Apakah jin itu berbahasa Arab? Apakah setan itu berbahasa Arab? Coba. Apakah iblis itu berbahasa Arab? Coba pakai otak. Artinya, dibuat ini bahasa iblis ini, ya, atau cerita perkataan yang keluar dari perkataan iblis ataupun jin ini atau setan ini, dibuat ke bahasa Arab. Berarti diterjemahkan ke bahasa Arab. Berarti Al-Quran itu bukan originalnya. Coba. Jadi jangan kepedean lah. Contoh ini lagi ya, kita kasih lagi nih. Kasih tunjuk lagi teman-teman ya. Ini antara apa ya? Komunikasi ya. Si Musa dengan si Allah berkomunikasi ini. Dari Al-Qur'an ini. Ini. Coba kita buka ini.
Ya, ini ada dalam surat Al-Qasas ya, 31. Dan lemparkanlah tongkatmu, maka tak kalah tongkat itu menjadi ular. Ya kan? Ini si Allahnya ini bicara sama si Musa nih. Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah seekor ular yang gesit. Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Coba, sejak kapan si Musa berbahasa Arab? Ya, nyadar diri kalian. Sejak kapan lo si Musa berbahasa Arab? Aduh, ada aja. Jadi artinya Al-Quranmu itu adalah terjemahan. Gitu. Jadi Al-Quran itu menerjemahkan bahasa original teks yang digunakan oleh Musa, yang digunakan oleh Fir'aun, yang digunakan oleh Abraham ataupun si Adam. Pakailah otak itu, jangan kepedean ya, jangan pamerkan kebodohanmu, ya, jangan bikin malu Indonesia kalian itu. Sok kepedean, Al-Quran itu nggak terjemahan. Lah iya, ke Indonesia, tapi sebelum ke Arab dia bahasa apa? Sok-sokan. Itu yang dibahas. Iya betul. Sejak kapan si Musa berbahasa Arab? Sejak kapan si Firaun berbahasa Arab? Pertanyaannya, kenapa bahasa aslinya si Musa dan si Firaun ini diterjemahkan ke bahasa Arab? Artinya Al-Quran itu terjemahan. Ya, pintar dikit lah. Ini saya ambil lagi nih. Nih, ini si Musa lagi berkata-kata nih, ya, sama dengan bangsanya ya. Ini dalam Al-Quran ya teman-teman, coba. Ayo dicoba. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya kan? Wa isqala Musa. Sejak kapan si Musa ngomong begitu? Coba nih, si Musa nih. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, ini Musa lagi ngomong nih, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina, ya kan? Wa iskala apa nih? Kala Musa liqaumihi innallaha. Sejak kapan si Musa bicara innallaha? Mana pernah? Sejak kapan si Musa berbahasa Arab pakai innallaha? Lanjut dulu Pak Kris sama Kak apa teman-teman. Lanjut dulu. Terima kasih. Jadi memang juga heran juga memang karena setiap kita bertanya gitu memang mereka cenderungnya selalu mengarah ke bahasa Arab gitu. Makanya mereka ketika ditanya terjemahannya, oh ada ya seperti itu, oh ada ya seperti itu ya. Karena mereka cuma taunya hafal aja, baca aja Arabnya, tapi nggak ke terjemahannya seperti itu bahasa Indonesia. Jadi ketika ada ditanyakan sesuatu, malah dia bingung sendiri. Karena mereka cuma tahu menghafal dan membaca saja bahasa Arab, tapi nggak mengerti. Hanya hal seperti itu. Kemarin waktu ya minta maaf saja kita bicara di live-nya Bang Edis kan itu banyak mereka nggak paham, ditunjukkan ayatnya, dikasih terjemahannya, baru mereka tahu bahwa memang ada semacam itu di dalam Al-Quran sendiri. Yeah. Ya, yang lucunya ya, mereka sebelumnya nggak tahu, ya ada ayat yang aneh-aneh itu. Tapi ketika ditunjukkan, ya toh, dari yang nggak tahu mereka jadi jadi ahli tafsir gitu loh. Iya. Oh itu bukan begitu, itu artinya begini. Nah, padahal awalnya nggak tahu. Iya. Ya begitu ditunjukkan mereka jadi ahli tafsir gitu loh. Ini luar biasa sekali. Betul, karena mereka ingin membela imannya kan.
Mereka nggak mau sampai imannya mereka itu jadi ini gara-gara ini, makanya mereka jadi ahli tafsir. Ketika sudah ditanya itu bilang ada semacam itu, dia mau ada lain pengertiannya itu. Jadi ya memang kadang-kadang saya juga bingung juga kadang-kadang kalau sudah ini, karena kita maunya ke A, mereka bisa lari ke B untuk ya membantah ini dalilnya kita. Jadi memang Iya, jadinya nggak berdiskusi ya, nggak berdialog, tapi jadi polemikus mereka. Asal ngablak aja. Itu mereka enggak. Ya bersyukurlah kita berada di inilah, di ikut Yesus gitu, jelas gitu, historisnya Iya. jelas. Iya. Historisnya Ini Bang, jelas kalau apa ya? Yang dari pendidikannya rendah ya, rendah itu ya SMA ke bawah lah, sampai yang S3 itu kalau sudah ngomong dalil-dalil di dalam kitabnya, itu udah ini mereka kayak orang nggak punya ini loh, nggak bisa mikir gitu loh. Iya, kayak Jadi mereka nggak kepintarannya itu hilang seketika. Iya, benar. Ya. Nah, ini menurut saya itu terbelenggu oleh itu Al-Baqarah 285. Ya, Samina wa Atona itu. Itu kan kami dengar dan kami taat. Itu udah. Mereka baca kitabnya pun kan sekedar baca aja, nggak tahu artinya. Ya. Nah, pengertian mereka itu mereka dapatkan dari para ulama. Dan para ulama itu nggak ini apa namanya, nggak jujur gitu loh. Ya, banyak hal-hal yang disembunyikan. Benar. Dan ya, ketika ini ya, saya ya coba sampaikan ini, saya tak bertanya sih, ini kok saya baca ada ini, apa ini artinya gitu ya. Ini yang ini teman-teman S3 itu, mereka langsung ini, wah ini kami nggak punya ilmu untuk menafsirkan gitu, ya. Lu nggak perlu ditafsir ini. Ini ayatnya ini menurut saya sih sudah jelas gitu ya. Oh, nggak bisa itu, harus ada ilmunya untuk menafsirkan. Iya. Hah? Nggak berani saya ini, takut dosa nanti katanya begitu. Iya, karena memang mereka ditakut-takuti seperti itu. Jadi itu yang tadi dibilang dari SD, SMP, SMA sampai 3 itu semua otaknya jadi blank. Pokoknya memble aja gitu kalau sudah bicara masalah ini. Agama atau tafsir, mereka nggak mau ini. Mau tafsirnya bagaimana, mereka nggak berani ini membantah. Iya. Itu jadi ya ini. Iya, beda dengan kita lah ya. Beda dengan kita punya jarang ketika ada pendeta yang kita bisa bantah lah. Oh iya. Tidak sesuai. Karena pendeta kan selalu buka Alkitab, iya kan? Disuruh membaca kan? Kalau mereka nggak pernah buka itunya kan, cuman ulama ustadznya ya ini aja modal. Pokoknya mereka percaya aja. Iya. Dan mereka selalu nggak pernah mensuruh membuka Al-Quran atau ini, mereka cuma dengar aja dari apa dikatakan ya itu. Iya. Sesuai hati nuraninya aja, maksudnya sesuai keinginan ustadznya aja, ulamanya aja yang ngomong seperti apa. Ya mereka terima aja seperti itu. Nah, itulah. Jadi ketika ada ayat-ayat yang sudah agak ini, mereka malah kaget. Wah, kok ada ya seperti ini? Ya ini Bang. Saya jadi ingat. Jadi ingat kekristenan zaman dahulu dulu. Kan juga ya sempat seperti itu ya. Ya sempat ya dulu. Zaman dulu memang sempat itu, sampai ada surat pengampunan dosa dan segala macam kan, itu juga kan dari situ. Ya, yang terlalu ini. Nah, kan. iya. Dan dulu Alkitab ini nggak boleh diterjemahkan. Ya, semua ya dalam bahasa Latin dan hanya para imam aja yang ini. Iya. Yang punya ini otoritas lah. Boleh menafsirkan gitu. Benar. Nah itu rupanya yang dicontoh sama mereka sampai 14 abad nggak berubah. Nggak berubah. Iya. Ya pernah memang kekristenan mengalami yang seperti itu, fase-fase ya, masa-masa inilah istilahnya. Memang semua itu dipusatkan kepada satu ini kan, otoritas. Ya akhirnya akan terpecah juga karena memang banyak juga terjadi penyimpangan di dalam. Seperti itu.
Tapi ya kita bersyukurlah antar sesama ini kan tidak terjadi perang atau ini antar karena keyakinan yang berbeda kan. Walaupun mereka ini tapi nggak ada yang sampai angkat senjata kan. Iya. Beda dengan mereka, begitu ada perbedaan kan bisa saling angkat senjata. Kalau sudah perbedaan akidah dan ini kan mereka bisa perang saudara. Ya, kalau di kekristenan kan tidak terjadi perang-perang seperti itu. Memang ada perbedaan tapi kan tidak sampai melibatkan perang persenjataan gitu. Ya. Ini Bang RD di mana ini Bang RD ini? Dobling ini Bang ya? Ya. Kenapa Bang Chris? Dobling Pak, dobling. Iya. Oh iya. Ini anu Bang Syagian juga nggak ada ini. Aduh. Bang Chris sering naik komal-komal ini juga ya? Komal-komal Islam ya? Jarang sih Pak. Karena ya jarang dikasih kesempatan ngomong kan. Iya. Dikit-dikit di mute, bahkan dikit-dikit di kick gitu. Susah kalau mereka di komal mereka itu susah kita mau berdebat soalnya mereka yang ini pegang kendali. Kadang kalau kita ngomong sebentar sedikit-sedikit ya seperti itu tadi di mute seperti itu. Jadi nggak tuntas pembicaranya kita gitu, terpotong terus. Mendingan naik di komal-komal seperti inilah. Iya, karena mereka nggak siap data Bang. Iya. Tapi itu bagus itu komalnya itu bagus itu. Saya lihat agak netral itu komalnya itu siapa Superboy juga bagus itu. Kalau untuk ajang-ajang debat itu bagus itu Superboy. Saya lihat itu memang dia profesional itu. Jadi nggak lihat lagi pokoknya kalau memang dia ini ya diturunkan. Kalau memang datanya nggak lengkap ketika ini membahas ya dianggap kalah gitu. Bagus itu roomnya Superboy itu bagus untuk kita berdebat itu bagus itu. Tapi rata-rata saya lihat itu kalau mereka berdebat di roomnya Superboy itu ya rata-rata ya pasti Kristen yang menang itu. Karena Kristen itu kan punya data. Iya, punya data, punya historis. Kalau mereka kan banyak yang ini aja, modal-modal congor aja, modal blogspot, modal ini aja, Google aja. Tapi kalau data kan mereka kurang, seperti itu. Iya, kurang dan nggak valid Bang, datanya kan. Iya. Dongeng. Iya. Kemarin nonton nggak itu waktu debatnya Bang RK sama itu, Bang Suma? Oh nonton Bang, deg-degan itu kita. Iya. soalnya debatnya cuma temanya satu arah aja ya. Iya. Iya, berani bener itu Bang RK itu. Iya, saya bilang waduh ini Bang RK berani betul ini. Temanya cuma satu arah. Iya kan? Sebenarnya secara berat itu karena kita yang diserang terus kan. Iya, kita mau menyerang balik kan susah karena arahnya cuma satu tema ini. Seperti itu. Iya. Cuman tuh. Nah, di sini saya lagi di Argentina, Pak, jam 7 pagi. Oke, siap. Oh, di Argentina. Oke. Di Argentina jam 7 pagi udah berapa jam? Kita gitu aja, Pak. Kalau sih 2 jam mundur, Pak. Di sana udah jam 5 pagi, mungkin 10 jam ya. Di sini jam 7 pagi, di situ jam 5 sore gitu. Saya ngapain, Pak? Pak, jauh-jauh ke Argentina apa ini? Main bola? Enggak, Pak. Kita kerja di kapal Eropa, Pak. Jadi koki. Oh, di kapal? Iya Pak, kapal Eropa Pak. Jadi kapalnya lagi di sini. Setelah ini kita ke Maroko gitu Pak. Jadi rutenya di luar terus. Oh, udah lama Pak? Sudah Pak, semenjak tahun 96 Pak. Waduh, batuk. Luar biasa. Jadi channel-channel yang seperti Bapak ini selalu juga saya ikuti untuk memperdalam gitu. Jadi saya mau nanggapin Pak Agatha tadi itu ya, siapa itu Pak? Apata ya? Evata. Iya, kenapa Evata? Evata. Saya rasa ya seperti itulah tipe-tipe Kristen yang berbahaya bagi ekologi Islam itu. Dia ingin menanggapi tapi susah untuk menerpa omongan orang lain.
Jadi akhirnya ya salah pengertian seperti yang Bapak bilang tadi, cerita tentang Edis bukan jelek-jelekin Edis. Tapi aku nangkapnya lah Bapak itu malah menyanjung si Edis gitu kan, membandingkan dengan apologet Muslim yang selalu menghina, mengejek si Edis. Kalau si Edis itu kere, tinggal di Amerika, makan aja susah, minta gitulah, minta itulah gitulah. Tapi Bapak menjelaskan bahwa Edis itu di Amerika itu nggak seperti yang mereka katakan. Dengan apa? Dengan yang kemarin Yang naik mobil itu. Dia naik mobil. Mana suaranya hilang Pak Koki? Mobil yang mewah itu dengan pendeta. Betul Pak. Ini baru nih kupingnya nyambung nih. Sinyalnya jelek ya Pak ya. Sinyal. Tapi di sana gimana kalau misalnya di tengah laut itu bisa main TikTok atau bisa gimana bisa kok pakai satelit apaan itu Pak? Ini kita lagi kita pakai ada satelit Pak. Kita di kapal itu sekarang udah rata-rata pakai satelit Pak. Jadi wifi ada terus Pak 24 jam. Soalnya kan kalau mau itu udah standar kapal yang internal. Emang di kita sana nggak nggak ada yang jual pulsa ya? Nggak ada yang jual pulsa gitu? Kita nggak beli Pak. Itu wifi. Nggak ada Pak. Itu udah dari perusahaan Pak. Dari perusahaan memang udah disiapkan. Dari sana udah disiapin, oke lah. Iya, oke. Saya kira misalnya pulsa habis nih ya. Pulsa habis, wah Edis TV lagi live nih, wah mesti cepet-cepet nih. Mana nih yang jual nih di kapal? Nggak ada ya? Saya kira ada. Nggak ada Pak, nggak ada. Iya. Ya nggak ada Pak. Ya itu aja tanggapan untuk tadi yang apa itu. Iya. Ya terima kasih Pak. Ngomong-ngomong, udah lama jadi keluarga ditinggal. Udah dari usia berapa? Iya Pak, ditinggal Pak. 86 ya? Dari 96 Pak. Dari 96 ya usia 26 lah. Oh 26. Terima kasih Kak Natalia Teo, saya dapat ikan paus ini. Terima kasih, berkah dalam ya. Seperti itu. Sampai sini paham, ada pertanyaan, any question? Ya. Biarlah orang-orang di luar sana marah-marah. Sedangkan kita belajar iman Kristen itu sambil ketawa-ketawa. Karena kita mengatakan apa? Iman Kristen mengajarkan kita untuk terus tertawa. Tersenyumlah karena tertawa adalah obat. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Oke? Guru PAUD, amin. Kalau Tuhan izinkan saya jadi guru PAUD pun nggak apa-apa. Ketimbang saya nanti nggak kerja, Bang. Amin, amin, amin. Ketimbang saya nanti nggak kerja, guru PAUD pun saya aminkan. Ya. Apapun abang sebut saya nggak apa-apa, tapi jangan sebut saya dengan satu ucapan. Jangan pernah sebut saya Islam. Ya, kamu mau sebut saya hewan kayak, kamu mau sebut saya banci kayak, kamu mau sebut saya apa kayak, terserah. Tapi jangan sebut saya Islam. Itu penghinaan yang tiada tara bagi saya. Oke, waalaikumsalam. Son, gimana kabar, Sobari? Saya kabar sehat. Saya kabar sehat. Oke. Nggak pakai cara Nora, bro. Mau tahu? Nggak lah. Kayak udah selesai, kita mau end live ini sebenarnya, tapi malah kita mau end live udah sampai 200 penonton. Padahal tadi cuma 80 penonton. Ternyata kalian aktifnya di jam-jam segini ya, jam-jam sore kalian pulang kerja mungkin ya. Atau saya kecepatan kali live-nya tadi ya. Berarti kita live-nya sore ya. Jadi situ teman-teman punya waktu gitu. Oke lah ya, berarti lain kali sore aja kita ya. Ini teman-teman semuanya sore dia ternyata ada waktunya. Makasih Kak Son sudah berterima kasih kembali Kak siapa ini? Kak Hanigea, terima kasih kembali. Komen saya nggak kebaca apa tuh? Seragen hadir, siap, daripada guru putih. Ya, mending saya jadi guru PAUD daripada guru pesantren lah. Apa perbedaan perkataan sama firman? Perkataan sama firman ini nggak bahas bahasa Indonesia. Kalau kamu pakai bahasa Indonesia itu kan hanya dua istilahnya saja. Sedangkan yang dibahas di sini bahasa Yunani, bro user. Ya, kita nggak bahas bahasa Indonesianya, kita bahas bahasa Yunaninya. Ada 3 jenis bahasa Yunani yang dipakai dalam Alkitab. Grape, rema, dan logos. Yesus adalah logos. Gini. Ketiganya ini saling berkaitan. Ya, kenapa ketiganya ini saling berkaitan? Sebelum saya berrema, saya mau ngapain? Congor tanpa lawan. Ngapain saya cari lawan? Emang kamu cari lawan, berarti kamu barbar sekali ya? Emang live saya live apaan cari lawan ya kan? Live saya bukan untuk cari lawan. Orang di sini memang fokusnya belajar iman Kristen, bukan cari lawan. Ya, ngapain saya cari lawan? Ngapain berantem terus? Orang bodoh itu suka berantem. Ya. Coba, sebelum saya berkata-kata saya ngapain? Coba, apa yang saya lakukan sebelum berkata-kata? Yes, berlogika, yes, berpikir. Ketika saya berpikir, apa yang saya pakai dalam bahasa Yunaninya tadi? Ketika saya menggunakan pikiran saya, apa yang saya pakai tadi?
Ayo, yang kita bahasa Yunani tadi. Apa yang saya pakai itu? Logos, betul. Ya, logos saya. Nah, sekarang saya mau menulis buku, mau saya publish. Lalu saya ngomong sama teman saya. Saya ngomong sama sama Bang Leo di misalnya, ada Bang Leo di bawah. Saya ngomong sama Bang Leo, ketika saya berbicara itu saya ngapain? Ngapain itu bahasa Yunani tadi apa? Ketika saya ngomong ini. Berrema atau berlecho. Ada lecho, satu lagi lecho ya. Ada lecho. Lecho itu apa? Lecho dari kata logos. Artinya perkataan yang diucapkan yang berasal dari logika. Atau misalnya ketika kamu memunculkan sebuah idemu, lalu kamu bunyikan dengan suaramu itu disebut lecho. Ya. Nah, tapi konteks ini kita berbicara tentang kata rema tadi. Ya, ada juga lege, ya lege, lecho itu dari kata logos. Lalu ketika saya menulis, saya kan tidak berpikir nih, saya menggunakan logos saya. Tadi kan logos itu daya cipta, berarti sesuai nggak sama pengertian logos tadi? Saya kan berpikir untuk mencari ide, ya kan? Berarti saya ingin menciptakan sesuatu. Ketika saya ingin menciptakan buku, saya berpikir, berarti sesuai nggak pengertian logos adalah daya cipta? Sesuai nggak? Pikiran itu daya cipta. Hello, ayo, sesuai nggak? Pikiran adalah daya cipta seseorang. Sesuai. Sekarang saya menulis buku, judulnya Cara Memasak Ikan Jair karya Serafin. Bukunya udah jadi. Saya tulis di dalam ini. Buku ini disebut apa? Buku ini disebut apa? Yang saya pikirkan, yang sudah saya diskusikan, lalu saya tulis bentuknya grafe. Berarti saling berkaitan? Karyanya ini berupa grafe karena karya tulis, saling berkaitan. Nah, nyambung, udah paham ya? Kebuka ya, cara pikirnya udah kebuka ya? Udah pas, udah ini ya. Nah, sekarang buku yang adalah grafe ini, ya dia mengandung logos saya enggak? Buku yang adalah grafe ini, buku yang adalah grafe ini dia mengandung logos saya enggak? Iya. Sekarang saya bakar buku ini. Buku yang adalah grafe yang mengandung logosnya Serafim dibakar. Ketika saya bakar, apakah logos saya hilang? Apakah logos saya hilang? Enggak. Apakah logos saya rusak? Rusak enggak logos saya? Tidak. Yang rusak apanya? Yang rusak apanya? Yunaninya, ayo Yunani. Yang rusak apanya? Grafenya yang rusak, bukunya. Sama seperti Yesus. Sama seperti Yesus. Waktu dilihat disalib, keluar darahnya. Ih, rusak ini. Apakah logos Elohim itu rusak? Apakah logos Toteo itu rusak? Ya enggak, logosnya emang enggak rusak. Apakah ketika nanti Yesus wafat 3 hari lalu bangkit, berarti logosnya wafat? Enggak. Ya, ininya yang wafat ini tadi. Covernya yang rusak. Ya, kalau tadi memang ini bersatu di dalam logos saya, ketika kamu bakar di sini, saya gila. Kenapa? Karena ini adalah pusat logos saya. Jadi untuk menghilangkan logos saya, gimana caranya? Kau hilangkan saya. Kau bun-bun saya, kau curi saya, kau sekap mulut saya. Itu kamu menghilangkan logika saya. Tapi kamu bisa nggak menghilangkan logikanya Allah? Nggak bisa, karena Allah itu di atas segalanya, melampaui segalanya. Jadi itu mengapa para rasul mengatakan di perjanjian baru, dia yang mati dalam keadaannya sebagai apa? Sebagai manusia. Nggak pernah ada ayat Alkitab yang mengatakan dia yang mati dalam keadaannya sebagai ilahi. Nggak ada. Itu mengapa di dalam Kolose 2 ayat 9 dikatakan, di dalam tubuhnya yang jasmani seluruh kepenuhan keilahian. Itu saudara. Oke, sampai sini ya, tanggung sekali yang baru masuk ini kan, tapi kita udah mau kata teman-teman. Gimana ini? Tapi nanti tenang saja, semua pengajaran ini kita upload ke YouTube. Buat teman-teman yang baru bergabung, silahkan di follow dulu, atau nanti bisa masuk ke bio saya, di situ ada link untuk ke YouTube, bisa nonton di YouTube, dan kita akan besok live lagi. Kita besok live, kalau mau lanjut ini lebih dalam lagi bisa. Kita besok lebih dalam lagi ininya. Karena saya tahu pasti yang baru dengar masih agak gitu-gitu. Paham saya. Karena saya pun dulu begitu. Ya. Oke, sampai sini ada paham? Ya ada paham. Jadi orang Malaysia saya ya. Langit kosong dong pas Yesus jadi manusia. Enggak, karena Yesus bukan Bapa. Kecuali Yesus adalah Bapa, dia turun berarti langit kosong. Ya, jadi jangan tanya sama saya langit kosong. Kamu tanya sama oneness. Saya bukan oneness. Saya bukan oneness. Sekarang saya dengar suaramu, misalnya kita teleponan sama Kak Foni nih, dagangan Foni. Kita teleponan nih, saya dengar suaramu, saya di Jakarta, kamu di Bandung misalnya. Apakah tiba-tiba kau hilang dari Bandung karena saya dengar suaramu di Jakarta? Kan bukan. Belajar ilmu logika dulu baru berbicara tentang itu ya. Kamu belajar ilmu logika dulu. Saya mau kasih buku yang bagus kalau kamu mau belajar ilmu logika. Ya, saya kasih buku yang bagus. Ambil buku karya ini, saya kasih tunjuk ya. Di sini kamu buku logika ya.
Jadi jangan mengedepankan ego ya. Jadi jangan mengedepankan ego daripada ilmu pengetahuan. Selalulah kedepankan ilmu pengetahuan baru berbicara. Jangan berbicara kalau tidak memiliki dasar ilmu pengetahuan. Ya. Ini buku yang bagus sama kamu nih, Logika, Ilmu dan Seni Berpikir Kritis karyanya Dr. Benjamin Moller. Kamu cari ini banyak sekali, murah ini harganya, paling 60.000 nih, nggak nyampe lah. Nih, jadi buat kamu yang katanya tadi, nggak logika gitu bang, nggak logika Kristen, emang kamu udah belajar logika sampai bisa menyimpulkan Kristen nggak logika? Jadi kalau mau ngomong logika sama saya harus memiliki dasar pemahaman logika. Kalau nggak punya, ya jangan. Yang kedua buat teman-teman yang mau mulai berapologet, ini ada buku bagus banget. Judulnya Membungkam Bidat-Bidat. Di sini kita bukan belajar bidat-bidat. Ini yang seri pertama, seri apologetika iman Kristen pertama. Ya. Ini dan sejarah konsili-konsili pertama di dunia. Ini karyanya Pak Gracia Victoria Apelo dan kata pengantarnya dari Pak Bambang Nursena. Nah, ini bagus, bukunya bagus sekali di sini ya. Nah, silakan. Banyak sekali. Ya. Makanya saya katakan tadi, kalau kamu berpahaman Yesus adalah Patros, silahkan keluar dari komal saya. Kalau kamu oneness, keluar dari komal saya. Komal saya nggak menerima oneness. Komal saya Tritunggal. Ya. Mungkin kamu tadi, enak sih, tiba-tiba sih untungnya anak ini pikirnya kan. Jadi apakah Yesus ketika jadi manusia hilang sorga itu tadi? Ya, enggak lah, orang dia firman Allah kok, bukan Allah Bapa itu langsung turun, enggak. Sama kayak saya ngomong di sini, apakah saya hilang langsung? Ya tidak. Ya. Oke, saya hapus yang ini ya, udah selesai, teman-teman udah paham tadi, mantap. Dasar ayat Alkitabnya mana bang? Yang itu tadi ya, yang mungkin untuk melihat kesetaraan Bapa dengan Sang Putra, itu yang ada 5 ayat tadi yang kita catat itu semua. Pesan di mana buku Membungkam Bidat-Bidat itu? Di Shopee kayaknya ada nih, Kak Tien. Bukunya Gramedia ada nggak Kak? Aduh, saya nggak tahu ya kalau Gramedia ya. Kamu screenshot aja nih. Saya kasih tunjuk lagi screenshot ini. Di Shopee ada, Tokopedia ada. Nih. Kok saya nggak putar kameranya? Silakan di screenshot. Oneness itu seperti apa ya Kak? Kurang ngerti. Oneness itu yang mengatakan Yesus adalah Allah Bapa itu sendiri. Itu bidat. Itu sesat. Ya, jadi Yesus bukan Bapa. Kalau ada yang mengatakan Yesus adalah Bapa, itu bukan Kristen sejati. Bapak-bapak gereja kita dari dulu nggak pernah mengajarkan Yesus adalah Bapa. Tetapi Yesus adalah firman Allah yang turun dalam rupa manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Oke, waktu kita udah kelewatan teman-teman. Kita akhiri dulu di sini ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih yang sudah tap layarnya semuanya. Hari ini saya senang sekali. Asli lagi buku satu lagi yang logika. Logika yang dari Molan. Oh, logika ya, sebentar. Bang, Bapak apakah lebih besar dari Yesus? Please, masih bingung. Apakah Bapak lebih besar daripada Yesus? Iya, secara kemanusiaan. Tidak secara keilahian. Oke? Bapak lebih besar daripada Yesus? Iya, secara kemanusiaan. Tidak secara keilahian. Kalau kamu nyebutnya Yesus, ya iya dong. Yesus kan nama kemanusiaan. Sebentar saya jelaskan terakhir ya, supaya jangan salah kaprah. Jangan terlalu anti kalau Yesus disebut manusia. Udah di screenshot? Oh, yang Bambang tuh. Udah di screenshot? Oke. Kan udah tadi. Udah dikurang ya. Masih ada yang belum screenshot ini tadi. Nah ini. Oke, nggak apa-apa nih. Nih, jauhin lagi nih. Nih. Kalau masih ada tulisannya mengganggu, silahkan kamu geser ke kanan supaya jangan ada tulisan komentar orang. Kamu bisa screenshot. Sudah? Oke, 3 2 1 cekrek, 3 2 1 cekrek, 3 2 1 masuk wawa ya. Udah kayak jualan aja nih. Oke, baik. Nah, gini, saya jelaskan sedikit tentang manusia tadi. Jangan salah kaprah ya. Jangan terlalu takut kalau Yesus dibilang manusia. Memang Yesus manusia kok, namanya juga Yesus, itu kan nama manusia itu. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan firman itu adalah Allah. Ini berbicara tentang hakikat loh ya. Bukan artinya dia adalah Bapa, bukan. Dan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang adalah Allah tadi hakikatnya menjadi manusia. Dalam bahasa Yunani-nya disebut sarx, artinya daging. Daging konteksnya kepada manusia. Jadi, ya, firman ini saya tanya. Yohanes 1 ayat 14, saya buka ayatnya. Kita pakai logika sederhana. Dan ini beneran terakhir ya teman-teman ya. Saya mau mandi soalnya ya. Nanti kita live lagi. Entah besok lah. Nah, besok lagi kayaknya, nggak mungkin nanti. Yohanes 1 ayat 14 nih. Firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan, kalau di sini dia kata telah, berarti sebelum dia apa? Firman itu telah menjadi manusia. Kalau dia pakai kata telah menjadi, berarti sebelum menjadi apa dia? Coba. Ini terakhir loh ya. Ini terakhir, ini beneran terakhir ini. Firman itu telah menjadi manusia. Sebelum menjadi dia apa? Berarti dia bukan manusia, yaitu apa? Yaitu firman. Ya, berarti dia bukan manusia. Tetapi apa? Firman. Di mana firman itu adalah Allah. Ya, berarti ya Yesus, ya, yang namanya Yesus, perhatikan, yang namanya Yesus atau Yesua atau Yesus Nina halak kita,
Yesus di mataku, ya kan? Yesus atau Yesua ini adalah nama kemanusiaan Sang Firman. Yesus itu adalah nama kemanusiaan Sang Firman. Dan ingat, kemanusiaan Yesus itu baru ditambahkan sekitar 2000-an tahun yang lalu. Sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 2025 Masehi. Kata Masehi ini dari kata Masih, Al-Masih. Artinya sudah 2025 tahun lalu lah Yesus datang. Itu arti kata Masehi. Masehi ini artinya kalender Kristus. Jadi mau sebenci apapun orang di dunia ini melihat Kristen, kalender mereka kalendernya orang Kristen. Ya, itu dalam bahasa Latin disebut Anno Domini, tahun Tuhan kita. Ya, nah berarti kemanusiaan Sang Firman itu baru ada 2000 tahun yang lalu. Sebelum dia datang dalam rupa manusia, dia apa? Ya Firman. Di mana Firman ini adalah Allah. Ini mengapa kita percaya dia seutuhnya Allah, dia juga seutuhnya manusia. Jangan pakai kata 100% loh ya. Jangan pula dibilang 100% Allah, 100% manusia. Kalau kamu pakai 100% nanti kamu di framing. Oh berarti Yesus itu 200% katanya. Alkitab nggak mengajarkan 100%. Kita buka Kolose 2 ayat 9. Ya. Alkitab nggak pakai kata 100%. Alkitab nggak pakai persentase. Kolose 2 ayat 9 perhatikan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Penuh seutuhnya. Jadi dia dikatakan seutuhnya Allah, seutuhnya manusia. Sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Makanya orang Kristen di Inggris itu nggak pernah mengatakan 100% human, 100% God. Tapi mereka mengatakan apa? Mereka pakai istilah truly divine and truly human. Atau man, truly benar-benar ilahi, divine, truly human, benar-benar manusia. Kalau dia bukan manusia, ya berarti dia hantu. Tetapi kita percaya dia manusia. Makanya karena dia sungguh-sungguh manusia, dia punya nama dan gelarnya Kristus. Jadi kita harus menerima dia seutuhnya ilahi, dia seutuhnya manusia. Nggak boleh satu doang yang diterima. Kalau kamu hanya mengatakan dia Allah, kamu bidat, sesat kau. Kalau kamu mengatakan dia hanya manusia, kamu juga bidat, kamu sesat juga. Jadi supaya kita nggak sesat, gimana kamu mengakui dia seutuhnya Allah dan seutuhnya manusia berdasarkan pengajaran kitab suci. Dan ingat, jadi jangan ada nanti mengatakan Yesus baru diangkat jadi Tuhan di Konsili Nikea tahun 325. Nggak ada. Ini omong kosong. Kamu nanti cari 20 poin Konsili Nikea, nggak ada satu pun yang mengangkat Yesus jadi Tuhan. Karena kemanusiaannya baru ditambahkan 2000 tahun yang lalu. Jadi omong kosong kalau orang mengatakan Yesus adalah manusia yang dipertuhankan atau Yesus adalah manusia yang dialahkan. Bukan. Justru dia awalnya Allah tapi jadi manusia. Itu yang benar. Dia seutuhnya ilahi, dia seutuhnya manusia. Karena dia seutuhnya manusia, makanya gelarnya Kristus. Kristus ini gelar manusia loh ya. Jadi kalau kamu menyebut Yesus Kristus, oh Yesus Kristus Tuhanku. Ketika kamu menyebut Yesus Kristus, Kristus itu gelar manusia. Dari sinilah kamu menegaskan dia manusia. Kristus itu gelar manusia, jangan salah loh. Jadi jangan ada yang sangat anti kalau Yesus dibilang manusia. Kalau ada misalnya teman-teman Muslim mengejek-ngejekkan, weh Tuhan kamu manusia, betul, bilang aja betul. Tuhannya manusia, udah mengakui ya memang mengakui. Sejak kapan orang Kristen menolak Yesus manusia? Tapi dia adalah ilahi. Nah itu yang benar. Jangan takut dong Yesus dibilang manusia. Memang dia manusia. Siapa yang menolak dia jadi manusia? Gak ada bapak-bapak gereja kita yang menolak dia jadi manusia. Sejak kapan Yesus ditolak jadi manusia? Makanya dia disebut anak tukang kayu. Kristus itu gelar manusia. Kristus itu 3 jabatannya. Saya tanya, orang Majus dari timur ada berapa? Ada berapa persembahan orang Majus dari timur? Orang Majus dari timur ketika datang ke Tuhan Yesus saat bayi, ada berapa persembahan yang diberikannya? Nah, ada 3, oke ya, pintar. Apa saja persembahannya? Kemenyan. Kemenyan ini maksudnya apa, Bang Dukun? Bukan, jangan langsung emas. Ada mur atau minyak mur. Apa itu minyak mur, Bang? Minyak yang terbuat dari getah-getahan pohon-pohon, misalnya pohon pinus tapi udah diekstrak lah. Jadi nggak lengket banget, ya. Kemenyan, emas dan minyak mur. Kemenyan melambangkan apa? Coba. Ayo yang baru bergabung. Kemenyan yang sudah tahu jangan dijawab, yang sudah lama di komal saya jangan dijawab. Biar yang baru-baru dulu, kita gantian dong. Kalian nggak mau kalah semuanya ya. Imam itu imam melambangkan dukun. Ya, kemenyan itu melambangkan imam. Misalnya apa yang dipakai di gereja sekarang? Misalnya gereja Katolik kamu lihat ada penggunaan namanya wiruk. Wiruk itu bentuknya seperti ini loh. Nah, ini tempat pembakaran dupa. Nah, ini namanya wiruk. Ya, melambangkan ini imam.
Emas itu melambangkan apa? Nggak tahu, baru gabung. Nah ini makanya kita belajar. Emas melambangkan apa? Emas, perak, dan bukan perak. Emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan raja. Mur itu melambangkan apa? Minyak mur itu melambangkan apa? Ayo. Nabi. Pinternya. Imam menurut imam siapa? Imam menurut peraturan imam siapa? Ini penting loh ya. Ajarkan sama anak-anak kita dari kecil. Masalahnya Serafi belum punya anak ya. Oh ada anakku ini nih, anakku nih. Ada anakku satu, lupa aku. Imam menurut Imam Melkisedek. Kenapa imam menurut Imam Melkisedek? Bukannya imam Yahudi itu menurut Lewi? Kau udah kasih tahu dia mana? Kenapa dia disebut imam menurut Imam Melkisedek? Bukankah orang Yahudi itu imamnya Imam Lewi? Ayo, ada yang tahu? Sampai sini kita udah hebat nih. Ini berarti udah 70% nih nilainya. Tinggal 3 lagi nih. Ayo. Karena tidak bersilsilah, yes. Tidak berbapak, tidak beribu, ya. Karena menurut peraturan hukum Yahudi, imam itu harus dari Lewi. Sedangkan Yesus adalah suku Yehuda. Berarti dia sesuai nggak sama hukum Yahudi? Enggak. Maka ada nggak imam selain dari Lewi? Ada, Melkisedek. Maka dia menurut Imam Melkisedek. Raja menurut raja siapa? Lahirnya bagaimana Melkisedek? Enggak dijelaskan di Alkitab. Dia ada. Ya. Raja menurut Raja Daud. Kenapa menurut Raja Daud? Daud itu suku apa? Raja Daud suku apa? Raja Daud suku Daud. Yehuda. Yesus juga suku Yehuda. Sekarang Nabi menurut Nabi siapa? Nah ini kalau orang Kristen ini nangkep otaknya. Tapi coba ditanya sama manusia setengah kodok itu mana paham ini? Coba tanya sama Uni Bakwan, nggak bakal paham. Nabi menurut Nabi Musa. Kenapa Nabi menurut Nabi Musa? Musa suku Lewi. Iya, kita nggak bahas sukunya lagi di sini, Bang Zendro. Udah lewat itu suku yang ininya. Musa itu kenapa dikatakan Nabi menurut Nabi Musa? Karena dari air. Bukan karena dari air. Emang Tuhan Yesus dari air. Lucu-lucu lah komentar mereka. Ya. Karena dari air. Aduh, sorry. Oke. Aduh, mau dari air lah. Mesias mau dari mana? Dari air, ngaco aja nih ya. Kenapa? Udah diam nanti ketemu lagi aku. Kenapa dia disebut Nabi menurut Nabi Musa? Ya. Ada yang mengatakan karena dia pembebas, betul. Musa membebaskan siapa? Jangan dijawab, biar yang mereka yang jawab. Kalau kamu kan udah tahu semua. Musa membebaskan siapa dari siapa? Dari air. Membebaskan bangsa Israel dari siapa? Dari cengkraman siapa? Cengkraman Mesir di bawah otoritas Raja Firaun. Bukan Raja Firaun sih, Firaun itu aja sendiri artinya raja. Sedangkan Yesus membebaskan siapa? Kalau Yesus membebaskan siapa? Manusia. Manusia dari siapa? Dari cengkraman apa? Dari cengkraman apa? Dari dosa. Musa itu mempunyai hukum. Hukum apa namanya? Hukum apa yang dibawa Musa? Hukum apa yang dibawa Musa? Hukum Taurat. Sebelum hukum Taurat, hukum apa yang berlaku? Nah, jeng. Kalau kamu tanya agama sebelah, ditanya coba hukum Taurat itu sebelum hukum Taurat, hukum apa yang berlaku? Nggak tahu mereka. Sebelum hukum Taurat, hukum apa yang ada? Hukum Nuh, yes. Hukum Taurat itu memperbarui hukum Nuh. Sedangkan Yesus memperbarui hukum Taurat. Yang dibawa oleh Yesus hukum apa namanya? Hukum apa namanya? Hukum kasih. That's why, itu mengapa Yesus disebut Nabi menurut nubuatan Nabi Musa. Sebagaimana Musa membawa hukum yang baru menggantikan hukum Nuh, Kristus datang membawa hukum yang baru. Ini sepadan dengan Yeremia 31 ayat 31. Ada yang mengatakan
Ya, perjanjian baru itu buatannya karangannya gereja itu. Coba menurut kamu yang memberikan nama perjanjian baru itu siapa? Siapa yang memberikan nama perjanjian baru? Kok ada Alkitab kita perjanjian lama dan perjanjian baru? Ada nggak dasar Alkitabnya coba? Ada nggak dasar Alkitabnya perjanjian baru? Muhammad. Yesus kurang tepat. Ada nggak dasar kitabnya? Ada. Buka Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Perhatikan apa kata Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum siapa? Dan kaum siapa? Kaum Yehuda. Yesus suku apa? Yesus suku apa? Yesus suku apa? Yehuda, kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Yesus datang dari suku Yehuda. Sekarang pertanyaan saya. Orang Kristen punya perjanjian baru? Orang Kristen punya perjanjian baru enggak? Orang Kristen punya perjanjian? Punya. Orang Kristen punya Mesias dari suku Yehuda enggak? Punya Mesias dari suku Yehuda enggak? Punya. Berarti Yeremia 31 ayat 31 sesuai enggak? Yeremia 31 ayat 31 Tuhan langsung berkata, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan bangsa Israel dan kaum Yehuda. Ini penting teman-teman. Jangan nanti takutnya ada yang mengaku Mesias tapi bukan dari suku Yehuda. Ya, bukan dari suku Yehuda. STT mana bro? Bukan STT, tapi S1 Pendidikan Agama Kristen. Jadi basic saya mengajar. Karena memang diperuntukkan jadi guru. Ya, saya bukan STT. STT itu jadi pendeta. Ya, saya masuk S1 Pendidikan Agama Kristen. Prodi Pak, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Gitu ya. Oke, sampai sini paham hebat ya. Nah, jadi sebagaimana Musa memperbarui hukum Nuh yang ada tadi, Kristus datang membawa hukum apa? Kenapa Yesus lahir dari bangsa Yehuda? Karena namanya kan orang Yahudi kan. Kenapa Yesus lahir dari bangsa Yehuda? Suku Yehuda. Apa sih tadi tanyanya? Aku mencoba menjawab. Kenapa Yesus lahir dari suku Yehuda? Karena Mesias yang dijanjikan datangnya dari suku Yehuda. Justru kalau nanti dia lahir dari suku Lewi itu bukan Mesias lah. Kata Yahudi memang berasal dari Yehuda, tapi ya kalau Yahudi, kalau konteksnya zaman sekarang, seluruh suku Israel itu disebut Yahudi. Kalau aku jawab tadi Bunda Maria orang Yahudi, betul? Bunda Maria orang Yahudi, betul. Bunda Maria orang Yahudi. Bunda Maria itu suku Lewi. Suku Yehuda. Lewi. Bunda Maria itu suku Yehuda. Ya. Kalau misalnya Allah Bapa menjanjikan Mesias datang dari suku Yehuda, tiba-tiba yang datang dari bangsa Arab, berarti itu digenapi nggak janjinya? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan engkau, oten-oten. Akan datang yang bawa gado-gado, datangnya dari Indonesia. Tiba-tiba datang saya petentan-petentangan. Anak orang Arab, anak bawa gado-gado. Bukan saya yang dijanjikan. Karena pembawa godok-godok yang benar itu dari Jakarta, bukan dari Arab. Tidak bisa. Sekalipun saya bawa godok-godok, dijanjikan 13, yang dijanjikan bawa godok-godok 13. Anak orang Arab bawa 23. Tetap nggak bisa, harus sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kitab suci. Jadi yang buat mereka ya, buat kamu di bawah yang ngemis-ngemis di Alkitab, kasihan nih ya. Nggak bisa. Oke. Oh, kalau ngantuk corona dulu. Kamu kok ngantuk? Ngeri kali. Oke, apalagi? Udah ngantuk ini anakku di belakang katanya. Salam dua Kristus, salam juga dua Kristus bang. Satu Kristus yang asli, satu Kristus dari suku Lewi ya. Iya, salam dua Kristus. Kristus yang asli yang dari Yehuda sama satu yang dari suku Lewi, yang palsu. Mau tahu nggak Kristus yang palsu yang dari suku Lewi itu siapa? Ini saya tunjukin ya. Enggak ada yang mengaku Kristus tapi justru dari suku Lewi, kita lihat ya. Nah, ini. Perhatikan. Na 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 ye 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 ye. Mesias yang asli itu dari suku Yehuda, tetapi ada Mesias palsu datangnya dari suku Lewi.
Perhatikan ke sini ya. Nih, kamu mau lihat ya, salam dua Kristus, salam. Saya salam dua-duanya nih. Satu yang asli, satu yang KW. Ini yang Lewi nih. Nah, silakan. Perhatikan. A merupakan keturunan Harun dari suku Lewi. A suku Lewi. Suku Lewi nih. Kurang jelas nih, kurang jelas nih. Suku Lewi. Kamu percaya Mesias, percaya Mesias suku apa? Suku Lewi. Kalau dia suku Lewi berarti gagal dong, dia adalah dia adalah imam menurut Imam Melkisedek. Ya, kenapa gagal? Tahu jika dia juga suku Lewi ya. Perhatikan ya, saya kasih kamu, saya ajarin kamu gimana supaya berpikir yang normal ya. Begini, perhatikan. Kristus atau Mesias, salah satu dia jabatannya adalah imam. Di mana imam di sini menurut Melkisedek. Ya, menurut Melkisedek. Oke. Sekarang kamu punya nih. Dia Lewi. Berarti gugur dong yang Melkisedek. Berarti dia Kohen Gadol. Artinya gugur dong yang ini. Berarti punyamu KW. Makanya saya tanya tadi sama teman-teman di bawah, ada berapa jabatannya? Ada 3 bang. Ada sebagai raja, ada sebagai nabi. Raja menurut siapa? Raja menurut Daud. Nabi menurut siapa? Nabi menurut Musa. Imam menurut siapa? Imam menurut Melkisedek. Justru dia adalah imam menurut Melkisedek karena sukunya Yehuda. Karena menurut hukum Yahudi, imam itu ya Lewi. Maka karena Yesus Yehuda, maka dia mengikuti nubuatan dari hukum Melkisedek. Sebagaimana Abraham itu melakukan perjamuan kudus, menerima anggur dan roti dari imam Melkisedek. Lah sekarang punyamu dari Lewi, berarti ini gugur Melkisedeknya. Gugur Melkisedeknya. Berarti ngapain Melkisedek datang dari dulu gitu loh. Makanya gak sembarangan yang ngerti Alkitab. Kamu gak paham begini-beginian, mau judge punya orang palsu. Kau sendiri gak paham punyamu gitu loh. Sok-sok menjudge orang palsu. Lah makanya biasanya yang teriak-teriak punyamu palsu, punya kau sebenarnya yang palsu. Belajar lagi kau ya, Dek ya. Harus paham tentang nubuatan Kristus baru berbicara tentang Kristus. Kalau kalian ngomong tentang Kristus sama kami, kalah kalian ya. Gak bisa menang. Kamu ngomong Kristus sama orang Kristen, kalah kamu. Gak bakal bisa menang. Pegang kata-kata saya. Gak bisa menang kamu itu. Karena kalian gak paham nubuatan. Ya. Kan gak paham apa itu nubuatan. Kau pikirlah nanti nubuatan itu ramalan, kau bilang. Ya. Oke, sampai sini paham? Ya, sampai sini paham? Biar kita tutup komal kita, oke? Hari ini aku senang sekali ya guys ya. Kenapa senang kali aku hari ini ya? Aduh. Ya, hati-hati. Jadi banyak nanti orang akan mengaku Mesias, tetapi dia adalah Mesias yang palsu. Oke. Saya bukan guru, jangan panggil saya guru teman-teman. Tambah gemoy lama nggak buka room. Puji Tuhan, berarti saya nggak sakit-sakitan dong. Oh, ada CR nih di bawah ya. Terlambat nih CR nih, baru gabung, kita udah mau tutup komal ya. Oke. Kita baca sebagai tugas-tugas apa sih? Sang sumber beda tugas dengan sang pencipta. Sang pencipta itu Allah Tritunggal. Ya. Gini, jangan pernah mengatakan seperti ini. Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa tugasnya sebagai ini, Putra tugasnya sebagai ini, Roh Kudus tugasnya seperti ini, beda-beda deh. Kurang tepat itu. Itu analogi kurang tepat. Ya, itu kurang tepat. Nanti jatuhnya ke pemahaman bidat. Ada bidat yang mengajarkan hal seperti itu. Lain kali kita bahas. Kalau saya bahas di sini, jadi sampai malam nanti kita live teman-teman. Ya, saya dari tadi belum makan soalnya. Ketawa terus baca komentar kalian. Iya, senang sekali dapat paus katanya. Oke, kita end ya. Udah enak. Oke, hari Minggu kamu dengan siapa aja? Minggu? Nggak jadi, Cik. Si Elia ya. Elia kan ketemu sama Pak Pendeta Esra Soro. Mungkin karena dia ketemu sama Pak Pendeta Esra Soro, jadinya kami nggak jadi ketemu. Gitu. Elia juga nggak ada ngabarin aku. Biasanya kalau dia mau ngajak-ngajak, dia ngabarin aku dari WA. Kesini kalian.
Kesini kalian masak mie goma aku, kesini kalian mau ini aku. Gitu. Oke, baik. Selesai. Besok live-nya jam 16. Oke, siap. Besok jam 16 ya. Oh, si paling sibuk. Iya, sibuk kali dia. Oke, siap ya, teman-teman. Oke, seperti biasa kita akan berdoa. Oke, kita sama-sama berdoa. Waalaikumsalam buat teman-teman yang baru bergabung, mohon maaf sekali kita sudah mau akhirin di sini. Terima kasih atas canda-candanya semuanya teman-teman. Kita tertawa di Komal ini. Kiranya teman-teman selalu mensupport Komal ini dan mendoakan Komal ini supaya menjadi berkah bagi kita semuanya. Oke, baik. Kita akan berdoa. Sudah ada doanya? Oke ya, kita akan berdoa. Izinkan saya membawa dalam todok. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Salam perawan Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, sebab engkau telah melahirkan Kristus bagi juru selamat jiwa kami. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Kristus Tuhan kami, pemberi terang dan hikmat, yang membuka mata orang buta dan mengubah para nelayan menjadi pewarta dan pengajar Injil yang bijaksana. Melalui kedatangan Roh Kudus, pancarkanlah juga cahaya kasih karunia Roh Kudus dalam pikiran kami. Berilah kami kebijaksanaan, pengertian, dan hikmat dalam belajar. Mampukanlah kami untuk menyelesaikan tugas-tugas kami dan untuk berlimpah dalam setiap pekerjaan baik, karena bagimu aku memberikan hormat dan kemuliaan. Amin. Saya bersyukur kepadamu, Tuhan Allah kami, bahwa sekali lagi pada kesempatan ini Engkau telah membuka mata kami terhadap terang kebijaksanaanmu. Engkau telah mengembirakan hati kami dengan pengetahuan akan kebenaran. Kami mohon kepadamu, Tuhan, bantulah kami untuk selalu melakukan kehendak-Mu. Berkatilah jiwa dan tubuh kami, perkataan dan perbuatan kami. Mampukanlah kami untuk bertumbuh dalam kasih karunia, kebajikan dan kebiasaan baik, agar nama-Mu dapat dimuliakan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. Kau bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus Putra. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita memberikan tanggapan yang baik dan positif supaya kita juga dicerdaskan oleh debat ini. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini juga mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai penguatan iman kita kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-9 mengatakan, doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengarat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami menang.
bibir kami menyongkong kami, siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita bersandar kepada Tuhan yang benar, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.